Doa dulu untuk kedua kelas, silakan dipimpin doanya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa secara agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih ketua kelas. Jadi untuk memulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir. Oke, bagus ya, hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri, lebih tepatnya yaitu mengenai komposisi transformasi geometri. Jadi kalian perlu mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi yang pertama itu setelah proses pembelajaran ini kalian diharapkan untuk memahami konsep dasar komposisi transformasi geometri. Kemudian yang kedua menentukan komposisi transformasi geometri pada titik atau kurva. Kemudian yang ketiga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan komposisi transformasi geometri. Nah, jadi pada pertemuan kali ini akan sedikit berbeda dengan pertemuan-pertemuan kita kemarin. Karena pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan aspek budaya untuk pembelajaran kita, yaitu khususnya pada kain tradisional Indonesia. Oke, nah sebelum ke materi inti, ayo kita mengingat kembali. Kemarin, di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Oke, Nabila? Translasi. Ya, apa lagi? Dilatasi. Refleksi. Apa lagi? Rotasi. Oke, jadi ada berapa transformasi geometri? Ada 4. Translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Masih ingat pengertian dari keempat transformasi ini? Masih. Oke, Nana, ayo Nana, translasi itu apa? Translasi Pergeseran, Bu. Ya, pergeseran. Dea, refleksi itu apa? Pencerminan. Widyanda, rotasi itu apa? Perputaran. Rita, dilatasi itu apa? Pembesaran. Oke, bagus ya. Masih ingat ya? Jadi jangan lupa. Oke, jadi transformasi geometri ada 4 yang kita sudah pelajari kemarin. Nah, yang paling penting, masih ingat kalian bagaimana cara mentransformasikan suatu titik atau kurva? Masih ingat? Masih ya? Masih? Oke, jika masih, nah coba satu orang bantu ibu. Oke, siapa yang mau ibu punya titik 3,4? Nah, ini ibu translasikan terhadap vektor 6,-3. Berapa bayangannya? Ayo yang mau siapa? Saya. Langsung Bu ya, jawabannya Bu ya. Oke. Ibu. Terima kasih, Richa. Jadi masih ingat ya bagaimana kita mentransformasikan suatu titik, begitu juga dengan transformasi kurva. Oke, kita lanjut ke materi inti. Nah, jadi ini dia yang ibu katakan tadi. Jadi kita di sini akan menyentuh budaya, salah satunya kain tradisional Indonesia. Jadi di layar ini ibu tampilkan beberapa kain tradisional dari berbagai wilayah di Indonesia. Jadi ini mencerminkan bahwa Indonesia atau negara kita itu sangat kaya akan budayanya. Salah satunya kita ada kain tradisional seperti yang dipakai oleh Echa. Echa itu memakai apa namanya? Batik. Yang dipakai Dea? Batik juga. Ya, kalau yang dipakai ibu ini apa? Nah, jadi itu contoh-contoh dari kain tradisional Indonesia. Nah, dari ke-8 kain ini apakah ada yang tahu? Saya Bu. Oke, Echa yang mana Echa? Itu yang keempat dari situ. Ya, Itu soket Palembang. Oke, yang ini ya saya. Iya Bu, betul. Ini namanya soket Palembang. Palembang. Nah, jadi kain-kain tradisional ini tidak hanya indah, tapi juga memiliki makna tersendiri. Jadi yang pertama yang hijau itu namanya batik bomba dari Palu yang mungkin harus kalian tahu. Kemudian yang kedua itu ada sasirangan dari Kalimantan. Yang ketiga itu batik kaung dari Jawa Tengah. Nah, yang ini namanya soket Palembang. Kemudian ini dari Gringsing Bali dari provinsi kita. Kemudian ini ulos bata. Kemudian ada tenun dari Lombok dan ada tapis dari Lampung dan ada banyak kain lainnya lagi. Nah, jadi seperti yang ibu katakan tadi bahwa kain-kain ini tidak hanya memiliki nama atau tidak hanya indah saja cuma, tapi juga memiliki makna tersendiri. Nah, salah satunya kain Gringsing Bali. Ada yang tahu apa sih makna dari kain tersebut? Ada yang tahu mungkin? Oke, jadi kain Gringsing
di Bali artinya sakit. Gering itu sakit dan sing itu artinya tidak. Jadi kalau digabung apa namanya? Tidak sakit. Tidak sakit. Jadi kain itu dia memiliki makna sebagai penolak bala atau pengusir penyakit. Oke. Nah, kalian pasti bertanya-tanya apa sih hubungan kain-kain ini dengan materi yang akan kita pelajari? Nah, ini dia. Sekarang kita mengenal kain geringsing lebih dekat. Oke, coba diperhatikan di layar. Itu ada kain geringsing dari Bali. Jadi kain ini indah bukan? Indah ya. Oke, jadi kain ini keindahannya itu dari pola-pola yang terbentuk dari motif kain ini. Oke, mungkin ada yang bisa bantu ibu pola-pola geometri apa saja yang ada pada motif kain tersebut? Belah ketupat. Belah ketupat, apa lagi? Persegi, lagi apa? Lingkaran. Oke, apa lagi? Konsep dilatasi, Bu. Dilatasi, konsep dilatasi. Oke, bila sudah mulai masuk ini janda apa tadi? Elips Bu, ada lonjong-lonjongnya. Ya, elips ada lonjong-lonjongnya. Oke, jadi seperti yang kalian sebutkan tadi bahwa kain geringsing ini itu ada pola-pola geometrinya. Ya, ada pola-pola geometri yang membentuk suatu pola di mana bangun ini sama dengan bangun ini. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya bagaimana pembentukan dari pola-pola kain ini. Nah, untuk itu kalian silakan duduk bersama kelompoknya yang sudah ibu tentukan kemarin. Oke, udah ya, udah duduk dengan kelompoknya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana langkah-langkah dari pola itu terbentuk. Oke, jadi diperhatikan dulu. Jadi Bu memberikan kalian LKPD. Jadi pada LKPD itu ada 3 kegiatan ya. Ada 3 kegiatan. Di mana kegiatan pertama kalian akan menganalisis pola-pola apa saja yang ada pada kain geringsing Bali ini. Kemudian yang kedua, kalian akan menentukan urutan atau langkah-langkah transformasi geometri yang terjadi pada kain tersebut. Dan yang ketiga, nah di sini yang penting, ayo perhatikan dulu. Yang ketiga itu adalah mendesain atau merancang motif sederhana sesuai dengan kreativitas kalian untuk membuat suatu kain tradisional. Oke, Ibu berikan waktu 60 menit untuk mengerjakan LKPD. Setelah itu kita akan lanjutkan presentasi. Oke, waktu mengerjakan LKPD sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mungkin kelompok mana yang mau maju duluan? Saya. Oke, kelompok yang kita, yuk. Kita Elsa, silakan. Ayo yang lainnya perhatikan. Ya, Bu. Jadi pola utamanya persegi, busur setengah lingkaran, sama belah ketupat. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompoknya kita. Untuk kelompok yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Sama, Bu. Sama. Ya. Urutan dari transformasinya sama? Sama. Oke, terima kasih kelompoknya Vita, Nabila, dan Eka. Oke, jadi dari LKPD tadi kalian sudah belajar mengenai analisis dari kain tradisional, kemudian bagaimana transformasinya, dan kalian sudah merancang motif sederhana ya. Oke, ini seperti yang dikenalkan oleh kelompoknya Eca tadi. Coba perhatikan pada kegiatan kedua dari transformasi
GeoGebra. Nah, misalkan kita membuat kain geringsing tadi, kita buat titiknya terlebih dahulu. Jadi ini, nah ini salah satu motif dari kain geringsing tadi akan kita transformasikan. Nah, pertama kita refleksikan dulu terhadap garis atau sumbu X. Oke, jadi seperti itu hasilnya. Kemudian bangun ini akan kita translasi. Nah, akan kita translasi sejauh 6. Oke, maka akan hasilnya seperti itu, ya. Jika kalian menggunakan GeoGebra. Oke. Nah, setelah itu kalian juga sudah menuliskan bagaimana bentuk notasi matematisnya dari transformasi yang kalian lakukan. Yang pertama itu adalah refleksi terhadap sumbu X. Masih ingat ya rumusnya ya? Pada pertemuan kemarin itu akan menghasilkan A aksen, kemudian ditranslasi lagi atau ditransformasi oleh T sebesar 6,0 akan menghasilkan A double aksen. Jadi berapa kali kita melakukan transformasi? 2 kali, lebih dari sekali ya. Nah, jadi itu yang kita sebut dengan komposisi transformasi geometri atau melakukan transformasi lebih dari 1. Oke, nah ini sudah tadi kelompoknya yang saya presentasikan. Ada refleksi, translasi, dilatasi, dan rotasi. Nah ini dia, jadi komposisi transformasi geometri itu adalah penggabungan 2 atau lebih transformasi geometri. Nah ini yang perlu kalian ketahui. Jadi simbol dari komposisi itu adalah T2O T1, yang artinya kalian lakukan T1 terlebih dahulu baru ke T2. Jangan terbalik ya, walaupun penulisannya terbalik. Paham ya? Paham. Oke. Nah, sekian dari pembahasan kita terkait komposisi transformasi geometri. Bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah paham. Sudah paham ya. Oke, jadi jika sudah paham, coba keluarkan 1 lembar kertas. Kita akan melakukan kuis untuk mengukur pemahaman kalian. Tadi kan kalian sudah bilang paham. Oke, silakan dikerjakan. Lihat di isi identitasnya. Waktu kalian 10 menit. Oke, waktu kalian sudah habis. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, tadi belakang kalau ada sisa itu silakan dijawab sejujurnya. Kita akan melakukan refleksi singkat terkait pembelajaran hari ini. Oke, silakan dijawab. Di kertas ini, Bu. Ya, di kertas tadi akan menjawab kuis. Sudah, Ibu. Sudah. Nah, jika sudah semuanya silakan dikumpulkan. Oke, sudah ya dia ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi itu dia akhir dari pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Apakah ada yang ingin menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Jadinya kita belajar tentang komposisi, Bu. Oke, belajar tentang komposisi. Komposisi itu apa tadi? Gimana kita melakukan transformasi geometri lebih dari sekali. Oke, bagus ya. Nah, jadi itu Ibu harapkan kalian terus mengingatnya. Dan tadi di LKPD pada kegiatan ketiga, nah itu ada proyek sederhana di mana kalian merancang atau mendesain motif sederhana dari kain tradisional. Silakan itu dilanjutkan. Kemudian pada pertemuan berikutnya akan kita bahas terkait perkembangan kalian. Oke? Ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Ya, ada, Bu. Oke, jika tidak, Ibu akhiri dengan doa.